Masjid Raya Xi'an disebut-sebut sebagai masjid yang pertama kali dibangun di negeri Cina. Masjid ini terletak di kota Chang'an yang kini lebih dikenal sebagai kota Xi'an. Umur bangunan ini diperkirakan sudah lebih dari 1000 tahun, sehingga Masjid Xi'an disebut sebagai masjid tertua di Provinsi Shanxi. Masjid Raya Xi'an terakhir kali direkonstruksi pada abad ke-18 dengan mengikuti arsitektur dari Cina. Masjid Raya Xi'an didirikan oleh Kaisar Tiabo dari dinasti Tang pada kisaran abad 8 Masehi. Namun demikian, ada yang menyebut bahwa masjid ini dibangun oleh Cheng Ho, seorang pahlawan dan penjelajah angkatan laut legendaris abad ke-15 yang dijuluki Vasco da Gama dari Tiongkok. Lahir dari keluarga muslim bergengsi di Provinsi Yunnan, Cheng Ho memimpin ekspedisi angkatan laut dengan 317 kapal yang membersihkan Laut Cina dari bajak laut pada tahun 1404 Masehi. Ia juga memimpin perjalanan penjelajahan ke tempat-tempat yang jauh seperti Afrika Timur dan Arab Saudi dan menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Konon, Cheng Ho kemudian meminta dan mendapatkan izin pada Kaisar untuk mendirikan Masjid Agung yang berdiri di Xi'an saat ini. Terletak di kawasan Muslim di dalam tembok Tuaming dan Xi'an, Masjid Raya Xi'an hampir selalu digunakan sejak dibangun pada abad ke-15. Namun demikian, kendati telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, pemerintahan Cina masih melarang para pengunjung untuk masuk ke dalam masjid dan hanya diperbolehkan untuk menikmati peninggalan sejarah Islam itu dari bagian luar bangunan masjid. Masjid Raya Xi'an menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Tiongkok, di samping beberapa masjid tua lainnya, seperti Masjid Huaisheng yang disebut dekat dengan makam Sa'id bin Abi Waqqas. Dalam catatan sejarah Cina, Islam mulai masuk ke negeri Cina pada abad ke-7 atau awal abad ke-8. Tepatnya saat Qutaibah bin Muslim al-Bahili, seorang komandan Bani Umayyah era Walid bin Abdul Malik, mengirim utusan ke Kaisar Cina sebagai permulaan persinggungan pertama secara militer dengan Cina era pemerintahan He Sung antara tahun 713 hingga 756 Masehi. Pada tahun 93 Hijriah, Qutaibah bin Muslim al-Bahili, jenderal perang Khalifah al-Walid bin Abdul Malik yang telah menundukkan kawasan Asia Tengah, India, Afrika, dan Spanyol, juga mengirimkan utusan ke Kaisar Cina agar tunduk pada pemerintahan Islam. Namun, 6 utusan Qutaibah bin Muslim ditahan Kaisar Cina, yang kemudian dibebaskan dengan ancaman akan menyerang Cina. Andaikan Khalifah al-Walid tidak terbunuh oleh Abul Abbas termasuk Qutaibah sendiri, rasanya Cina akan takluk pada kekuasaan Islam. Sebab ketika membebaskan utusannya, Qutaibah sudah memberitahu Kaisar Cina bahwa dia telah bersumpah tidak akan pulang menginjak tanah negerinya sebelum ia mengalahkan Cina dan menyerahkan jizyah atau upeti. Selama pemerintahan Abbasiyah, sejumlah besar tentara Muslim juga dikirim ke negeri Cina, yang kemudian tinggal di sana secara permanen dan turun-temurun. Di dalam riwayat pemerintahan dinasti Tang yang berlangsung antara tahun 618 hingga 907, banyak ditemukan cerita tentang kedatangan utusan-utusan Khalifah Abbasiyah ke tanah Tiongkok. Mereka masyhur disebut utusan dari Abu Loba, yang artinya Abul Abbas As-Saffah, pendiri Abbasiyah. Utusan dari Ab'a Ja'fu, yang artinya Abu Ja'far, pendiri kota Baghdad. Dan utusan dari Alun yang berarti Harun ar-Rasyid. Kendati demikian, persinggungan Islam dengan Cina disebutkan sudah terjadi jauh sebelum itu. Karena sejak masa Rasulullah, perdagangan umat Islam sudah ada yang sampai ke daerah Xi'an. Pada masa dinasti Tang antara tahun 618 hingga 907 atau sezaman dengan Rasulullah,
Chang'an atau sekarang disebut Xi'an yang artinya kota perdamaian abadi menjadi titik awal jalur sutra. Selama berabad-abad berikutnya, Chang'an telah menarik banyak populasi Muslim yang bertindak sebagai perantara antara timur dan barat, yang tentu saja juga membangun masjid sebagai tempat ibadah, salah satunya adalah masjid di Xi'an ini. Ada juga yang menyebut bahwa utusan Islam pertama ke tanah Tiongkok adalah sahabat Wahab bin Abi Kabsyah atau yang dikenal sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemui Kaisar Cina terkait dengan agama Islam. Sesampainya di Ganton, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat dan dimakamkan di kota itu. Ada pula yang menyebut bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ikut bersama Qutaibah bin Muslim al-Bahili yang kemudian wafat di sana. Sampai sekarang, makamnya yang berada di samping Masjid Huaisheng masih sangat dihormati. Naskah Tiongkok kuno menyebutkan bahwa masjid ini dibangun oleh seseorang yang datang dari Tiongkok dari Jazirah Arab bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 627 Masehi. Namun demikian, para sejarawan belum menemukan bukti kuat bahwa dia adalah sahabat bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberi kabar gembira masuk surga. Justru, Az-Zahabi menyebut bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah pada era Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarawan justru menyepakati bahwa umat Islam sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi atau akhir abad ke-1 Hijriah yang dalam perjalanan waktunya Masjid Xi'an dibangun dan dijadikan tempat ibadah umat Islam pada abad ke-8 Masehi. Masjid Raya Xi'an yang lebih mirip kuil pada periode awal dinasti Ming adalah masjid terbesar di Tiongkok yang menunjukkan kemampuan historis umat Islam untuk bertahan dalam beragam iklim agama dan politik. Menjadi tempat ibadah Muslim sejak abad ke-8 ketika Xi'an di Tiongkok Tengah yang saat itu dikenal sebagai Chang'an sedang menikmati puncak kemajuan serta kemegahannya. Pada abad pertengahan, di bawah dinasti Ming yang berkuasa antara tahun 1360 hingga 1644, umat Islam di Chang'an menjadi sasaran program sinisisasi terhadap kelompok minoritas. Sebagai konsekuensinya, mereka harus menjalankan keyakinan mereka dengan bijaksana di tengah tempat suci yang mayoritas beragama Buddha dan Tao. Namun, umat Islam di Chang'an menemukan cara dalam membangun masjid, yaitu dengan arsitektur bergaya Tiongkok. Keseluruhan Masjid Raya Xi'an pada kesan pertama memang menyerupai ciri khas wihara Buddha abad ke-15 yang lengkap dengan atap lebar. Namun demikian, adaptasi nuansa Islami tetap dilakukan, sehingga jika diamati lebih dekat, khususnya pada ruangan utama, akan menunjukkan bahwa ini memang tempat ibadah umat Islam. Meskipun gaya arsitekturnya khas Tiongkok dari luar, tetapi aspek-aspek yang sangat diperlukan pada masjid di dalam terlihat dengan jelas. Sehingga meski secara eksternal berbeda dengan pola dasar masjid-masjid di Timur Tengah karena lebih mirip kuil daripada masjid, aspek-aspek yang memenuhi kebutuhan sholat tetaplah sama. Ini terlihat dari mihrab, sebuah relung tempat imam sholat yang menunjuk ke arah kiblat atau Mekah. Pengaruh Islam juga dapat dideteksi pada interior masjid yang diadaptasi dengan cara yang halus, sehingga tidak jauh dari pola pertukangan era dinasti Ming. Adaptasi penggunaan khas arsitektur Islam tidak hanya mencakup konversi bentuk-bentuk khas agama Buddha, tetapi juga penggabungan unsur-unsur Islam ke dalam cita rasa dan tradisi Tiongkok. Alih-alih menggunakan bangunan tradisional Tiongkok yang berjajar utara-selatan, bangunan masjid ini berjajar timur-barat, yang memungkinkan orientasi masjid ke arah Mekah. Pintu masuk masjid terletak di sisi samping, bukan di depan,
Dan bangunan tambahan khas Tiongkok yang tidak bisa lepas dengan patung ditempatkan secara terpisah untuk memperlihatkan larangan membuat patung dalam ajaran Islam. Tidak ada patung yang mengapit gerbang utama, meskipun patung juga masih ada di atas atap. Sementara, sebuah pagoda segi 8 bertingkat 3 di halaman ketiga berfungsi sebagai menara, dan pavilion di halaman keempat disediakan air keran untuk berwudu. Ruang sholat besar dengan mihrab kecil merupakan perpaduan indah antara gaya Tiongkok dan tradisi Islam. Fitur paling utama dari masjid ini dibuat menarik perhatian orang Tionghoa dan kepekaan umat Islam. Meski dihiasi dengan gaya pernis merah khas awal dinasti Ming, tetapi secara halus disederhanakan dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai tempat imam sholat. Dalam arti tertentu, mihrab memproyeksikan gambaran ciri khas Masjid Agung Xi'an secara keseluruhan. Dan meskipun tidak mencapai perpaduan budaya yang sejati, masjid ini mengakui persyaratan dari dua tradisi seni besar, yaitu Islam serta Cina.